Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, Bu Rahmadani Fitri MPD, dan yang kami banggakan rekan-rekan yang hadir perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi tentang organ akar, batang, dan daun. Sebelum kami mempresentasikan materi kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 14, yaitu Tesya Asnita, saya sendiri dengan NIM 210311161, dan Feni dengan NIM 210311162. Materi pertama akan disampaikan oleh Feni. Kepada Feni, dipersilahkan. Baiklah. Materi pertama yaitu organ akar. Akar adalah bagian pokok bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan quemos. Fungsi akar yaitu yang pertama sebagai penyokong batang tumbuhan, yang kedua tempat melekatnya tumbuhan pada media tanah karena memiliki kemampuan menerobos lapisan-lapisan tanah, yang ketiga menyerap garam mineral dan air melalui bulu-bulu akar, yang keempat pada beberapa tanaman akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya wortel dan ketela pohon. Selanjutnya pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau atau Rhizopora sp, akar berperan untuk pernapasan. Yang selanjutnya alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Nah, struktur anatomi akar monokotil ini, akar monokotil adalah akar adventif seperti rambut yang tidak memiliki akar tunggang. Akar radikal atau akar primer dari monokotil digantikan oleh akar adventif pada tahap awal. Akar monokotil memiliki empulur di pusat. Dalam tumbuhan monokotil, pertumbuhan sekunder tidak ada, membuat tanaman muda dan tua memiliki tampilan sama. Akar memiliki 3 daerah yang berbeda, yaitu epidermis, korteks, dan bundel vaskular. Vaskuler bisa dilihat gambar di samping, yaitu yang pertama ada epidermis, adalah lapisan terluar terdiri dari sel-sel parenkematik. Rambut akar dimulai pada lapisan ini dan memiliki sifat uniseluler. Ada juga epiblema, adalah bagian meliputi paling luar dari akar yang dibentuk oleh satu lapisan yang diatur kompak, sel parenkim yang seperti gentong. Yang ketiga itu ada korteks. Nah, korteks ini merupakan komponen utama dari jaringan dasar akar, terletak di daerah di sebelah dalam epidermis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada juga endodemis, terletak di lapisan sebelah dalam korteks dan di sebelah dalam perisikel yang berfungsi untuk mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh dan menyimpan zat makanan. Selanjutnya yaitu ada periskel. Periskel ini ada meliputi paling luar dari stel diwakili oleh satu lapisan sel parenkim. Ada juga jaringan penghubung, diwakili oleh sel-sel parenkim yang diatur longgar ditemukan di antara ikatan pembuluh. Ada juga ikatan pembuluh ini diatur dalam arah radial. Ada stel. Stel ini adalah silindris pusat akar terdiri dari periskel, jaringan penghubung empulur, dan ikatan pembuluh terletak pada lapisan bagian dalam yang berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral. Selanjutnya yaitu ada struktur anatomi akar dikotil. Sistem akar tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar yang bercabang menjadi akar yang lebih kuat. Akar pokok yang berasal dari lembaga disebut akar tunggang atau radix primaria. Pada akar dikotil terdapat kambium yang melakukan proses berlangsungnya pertumbuhan sekunder. Empelura akar dikotil sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada epidermis. Epidermis ini merupakan bagian terluar dari akar yang berasal dari protoderm. Pada bagian epidermis ini tumbuh rambut-rambut akar yang berfungsi untuk pengambilan air dan garam mineral. Ada juga korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada endodermis, merupakan jaringan antara korteks dan silinder pusat atau stela. Jaringan ini terdiri dari satu lapisan sel dengan dinding sel yang tebal dan mengandung lilin. Ada juga jaringan periskel. Jaringan periskel ini bersifat meristematis dan mampu membentuk cabang akar. Fungsi dari periskel ini yaitu sebagai penunjang pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Ada juga silinder pusat atau stel, merupakan bagian terdalam dari struktur anatomi akar.
Nah, selanjutnya yaitu adalah organ batang. Batang ini merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tumbuhan. Fungsi dari organ batang ini yaitu sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam insi sel melalui batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dengan cara metode cangkok. Batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadang makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Nah, ini adalah struktur anatomi batang monokotil dan dikotil. Bisa dilihat struktur anatomi batang monokotil, adanya epidermis. Epidermis tumbuhan monokotil dan dikotil ini pada umumnya adalah sama. Korteks pada monokotil ini, korteksnya kadang-kadang terdiferensiasi secara baik atau kadang sangat sempit, bahkan tidak dapat dibedakan dengan stel atau silinder pusat. Pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan silinder pusat pada umumnya hampir tak terlihat. Jaringan silem dan floem terdapat pada lapisan ini. Ada juga empulur. Empulur ini merupakan jaringan yang ada di bagian paling dalam dari tumbuhan yang tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, dilihat juga struktur anatomi batang pada dikotil. Nah, yang pertama itu ada epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar di mana dinding selnya telah mengalami penebalan atau yang dinamakan sebagai kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk melindungi batang dari panas yang berlebih yang dapat menyebabkan kekeringan. Yang kedua yaitu ada korteks. Nah, korteks ini terdiri dari kolenkim yang tersusun rapat dan parenkim yang tersusun longgar sehingga terdapat ruang antar sel yang besar. Ada juga endodermis pada batang dikotil. Endodermis ini dinamakan juga sebagai phloeterma atau sarung amilium karena banyak berisi butiran-butiran amilium. Terus ada stela atau silinder pusat. Stel atau silinder pusat ini terdiri dari dua lapisan, yaitu perikambium atau periskel dan berkas pengangkut. Nah, perikambium ini, lapisan perikambium atau periskel ini terdiri dari jaringan yang bersifat meristematis sehingga selnya dapat terus membelah. Itulah sebabnya batang tanaman dikotil dapat membesar dan Anda bisa mencangkoknya bila ingin melakukan budidaya. Nah, ada berkas pengangkut atau silem dan floem. Antara silem dan floem dibatasi oleh kambium intravaskuler yang berfungsi keberlangsungan perkembangan sekunder. Namun perlu diingat bahwa pertumbuhan sekunder ini sangat dipengaruhi dengan keadaan lingkungan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feni. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya tadi. Yaitu pertumbuhan sekunder batang. Pertumbuhan batang sekunder merupakan hasil dari keaktifan kambium pembuluh atau merismatik sekunder yang membelah secara terus-menerus sehingga jumlahnya meningkat. Sebagian besar tumbuhan pembuluh mengalami pertumbuhan sekunder yang meningkatkan diameter dan panjangnya. Tubuh sekunder, tumbuhan terdiri dari jaringan yang dihasilkan selama pertumbuhan sekunder pada tumbuhan sekunder diameter. Dan dua meristem lateral yang berfungsi dari pertumbuhan sekunder yaitu kambium pembuluh yang menghasilkan silem sekunder atau kayu dan floem, serta kambium gabus yang menghasilkan suatu penutup keras dan tebal yang menggantikan epidermis pada batang dan akar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada semua gimnospermae, pada angiosperma, dan pertumbuhan pada sekunder berlangsung pada sebagian besar spesies dikotil, tetapi jarang spesies monokotil. Jaringan yang terbentuk pertumbuhan sekunder tersebut yaitu jaringan sekunder. Jaringan sekunder ada dua tipe, yaitu jaringan vaskular yang berkembang dari kambium dan jaringan gabus, serta phloderma yang dibentuk oleh phloem atau kambium gabus. Kambium yang terdapat di antara silem dan floem disebut kambium pembuluh atau vaskular. Sementara kambium yang terdapat pada berkas pengangkut disebut kambium antar pembuluh atau intervaskular.
Berikut batang dikotil. Pada tumbuhan dikotil, selain terdapat jaringan meristem primer, juga terdapat jaringan meristem sekunder. Pertemuan sekunder terjadi pada jaringan meristem sekunder berupa kambium gabus atau phloem. Fungsi kambium gabus adalah sebagai perlindungan pada pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan organ tumbuhan menjadi bertambah besar ukurannya. Contoh tumbuhan yang melakukan pertumbuhan sekunder adalah pohon jati. Yang kelima, ada pertumbuhan sekunder yang abnormal pada batang dikotil. Lanjut, Fen. Bentuknya terdiri dari beberapa abnormal. Yang pertama ada posisi kambium abnormal. Posisi kambium yang abnormal, beberapa batang mempunyai struktur menyimpang karena posisi kambium yang tidak normal. Pada waktu batang masih muda, kambium terpisah ke dalam lekukan atau rigi. Setelah steril berkembang, ujung rigi terangkat. Pada beberapa tumbuhan, kambium aslinya muncul dalam beberapa pita yang terpisah, masing-masing mengelilingi bagian-bagian silam dan phloem primer. Tipe batang ini tampak terbentuk dari beberapa batang yang melebur. Pada batang yang tua, kondisi majemuk ini menjadi lebih jelas karena bagian-bagian dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, karena lapisan luar setiap berkas mati dengan hasil perkembangan lapisan peridem. Dengan cara ini, terbentuklah batang yang tersusun dari berkas-berkas yang terletak bersama kurang lebih menyerupai tali-tali pilinan. Kemudian aktivitas abnormal dari kambium yang posisinya normal. Beberapa segmen hanya menghasilkan sel-sel parenkim baik ke arah sisi luar maupun ke dalam, sehingga dihasilkan parenkim seperti jejari silem yang terlihat seperti bercelah. Terlihat pada gambar pembentukan kambium aksesoris dan aktivitasnya. Beberapa kambium muncul berturut-turut dengan arah sentrifugal. Setiap kambium ini menghasilkan silam dan jaringan penghubung atau konjugatif ke arah dalam, dan phloem serta jaringan penghubung ke arah luar. Jaringan yang dihasilkan menimbulkan tampilan lingkar-lingkaran berkas vaskular konsentris yang terbenam dalam jaringan penghubung. Kemudian adanya kambium ekstraseluler. Kambium ekstraseluler muncul di perisikal. Terdapat misalnya pada Amaranthus dan Acirantes. Pada Amaranthus kambium dalam bentuk lingkaran penuh, sedangkan pada Acirantes sebagian pita putus-putus. Batang Amaranthus menampilkan struktur sekunder abnormal. Pada Idisa melintangnya menunjukkan pola garis besar melingkar dengan epidermis satu lapis. Macam abnormal lainnya adanya phloem intersilar. Perkembangan phloem intersilar terjadi karena ada variasi aktivitas kambium. Phloem intersilar selalu sekunder dan terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam silam sekunder. Phloem intersilar terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam silam sekunder. Selanjutnya ketiadaan dengar fans. Selanjutnya ketiadaan trakea pada silem. Umumnya trakea ditemukan pada silem tumbuhan biji tertutup, tetapi pada beberapa tumbuhan ternyata trakea tidak ada dalam silemnya. Contohnya pada hidrilla. Kemudian kehadiran berkas phloem dan silem eksklusif. Kehadiran berkas phloem dan silem eksklusif pada tumbuhan tertentu ditemukan berkas phloem saja yang berada di antara berkas vaskular lainnya, yaitu kolateral. Kemudian adanya berkas pengangkut medular, yaitu berkas pembuluh yang berada pada pit atau empulur. Contohnya pada tumbuhan
Bougainville sp. Kemudian adanya berkas pengangkut korteks. Kehadiran berkas vaskular korteks pada beberapa tumbuhan dikotil, lingkaran berkas vaskular terdapat di daerah korteks. Berkas-berkas ini disebut sebagai berkas korteks atau diinterpretasikan sebagai lacak daun. Selanjutnya adanya phloem intrasilar. Phloem intersilar disebut juga sebagai phloem dalam, tampil dalam bentuk benang-benang. Asal-usul phloem dalam pada sebagian besar tumbuhan adalah primer. Sel-sel phloem dalam seperti yang terdapat pada phloem luar, kecuali serabut sedikit dan buluh tapis, serta sel penggiring muncul dalam kelompok kecil dan dikelilingi oleh parenkim. Selanjutnya, berkas pengangkut tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil. Seperti pada gambar, berkas vaskular tersusun sebagai lingkaran pada tumbuhan monokotil. Umumnya, irisan melintang batang tumbuhan monokotil memperlihatkan banyak berkas vaskular tersebar. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil. Kambium berfungsi pada bagian sumburkas vaskular, bagian yang telah selesai pertumbuhan memanjangnya. Kambium ini muncul dalam parenkim yang berada di luar berkas-berkas vaskular. Bagian sumbu tempat pemunculan kambium ini kadang-kadang disebut korteks dan kadang-kadang disebut perisikel. Organ daun. Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting, dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun hanya terdapat pada batang saja dan tidak. Yang pertama, fungsi daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif, dan sebagai tempat proses fotosintesis membuat zat makanan, pernapasan, dan respirasi. Yang kedua, struktur anatomi daun monokotil. Yang terlihat pada gambar, struktur daun monokotil tersebut. Secara umum, daun monokotil bentuknya mirip dengan bentuk pita. Di bagian pangkal mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian, posisi pada urat daunnya juga terlihat saling sejajar atau melengkung. Jaringan epidermis dan juga kutikula letaknya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun. Stomatanya bisa dilihat terletak secara berderet. Anatomi lainnya yaitu bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu membuat suatu zat makanan melewati proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat dari daun. Kemudian yang terlihat pada gambar tadi, adanya struktur anatomi daun dikotil. Yang pertama, pada daun dikotil secara umum memiliki suatu jaringan kutikula yang mempunyai fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melewati permukaan dari daun. Struktur kedua, stomata yang ada pada bagian daun dikotil melapisi permukaan daun bawah dan juga permukaan daun atas. Yang ketiga, kelenjar daun dan juga rambut yang ada pada tumbuhan dikotil mempunyai fungsi sebagai media untuk pengeluaran. Yang keempat, mesofil merupakan salah satu bagian dari daun yang bisa ditemukan pada bagian lapisan epidermis bawah dan juga lapisan epidermis atas, yang mana mesofil digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses fotosintesis. Adaptasi daun terhadap lingkungan. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi yaitu untuk mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Macam-macam adaptasi tumbuhan atau adaptasi daun terhadap lingkungan. Yang pertama, xerofit. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Contohnya,
pada tumbuhan kaktus yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Kemudian hidrofit, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Contohnya bunga lotus memiliki daun yang besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah besar. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walaupun terus-menerus terendam. Selanjutnya ada hygrofit. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Contohnya adalah tumbuhan paku memiliki daun yang lebar dan banyak stomata sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak, sekaligus lebih cepat menguapkan air. Selanjutnya ada halofit. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar salinitas atau keasinan tinggi. Contohnya pada tumbuhan tembakau yang memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak langsung masuk. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian intraselular, biokimia, dan metabolisme yang sedang berlangsung di dalam tubuh organisme untuk mempertahankan dalam keseimbangan di bawah kondisi lingkungan apapun. Contoh adaptasi fisiologis adalah mekanisme KAM atau crassulasin asid metabolis, yaitu kemampuan menyimpan karbon dioksida pada malam hari dan menggunakannya hanya pada siang hari untuk fotosintesis seperti pada kaktus. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan seperti tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau. Jati melakukannya untuk mengurangi penguapan, sehingga jati tetap bisa hidup walau dalam kondisi tanah yang mengalami kekeringan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.